Karena tidak bisa menjawab tesis Kiai Iman, akhirnya kelompok Habib-Habib Ba'alwi ini sekarang sudah mulai bikin narasi-narasi yang provokatif, memprovokasi masyarakat agar bertindak anarkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Salam cerdas, akal sehat. Karena tidak bisa menjawab tesis Kiai Iman, akhirnya kelompok Habib-Habib Ba'alwi ini sekarang sudah mulai bikin narasi-narasi yang provokatif, memprovokasi masyarakat agar bertindak anarkis. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Dan ini artinya bahwa Habib-Habib Ba'alwi ini sudah mulai main-main dengan hukum positif di Indonesia. Oke, kita akan lihat sejauh mana Kang Rizik ini terus berani bermain-main di pinggir jurang, bermain-main dengan hukum di Indonesia. Mungkin Kang Rizik ini sudah mulai kangen ya suasana di dalam penjara. Atau juga pendukung-pendukungnya ingin merasakan dinginnya jeruji besi. Oke, ini ada tanggapan luar biasa dari Kiai Iman. Bagaimana beliau dalam tulisannya ini memberikan trik-trik supaya ketika nanti Kang Rizik ini sudah mulai kangen suasana di dalam penjara, nah seperti yang kemarin-kemarin, maka ya bisa warga dan masyarakat Indonesia bisa membantu Kang Rizik ini untuk memenuhinya, untuk meluluskannya masuk lagi ke dalam penjara. Oke, kita akan bacakan di sini. Kali ini kita akan bacakan sebuah tulisan Kiai Iman menjawab hasutan Rizik Syihab. Dengan sebuah judul, Rizik Syihab hasut warga bubarkan panggung dan usir penceramah. Ini kiat hukum menghadapi teroris. Ini judul dari Kiai Iman ya. Ini ditulis pada tanggal 3 Juli 2024. Dalam sebuah ceramah, Rizik Syihab, seorang keturunan imigran Yaman, menghasut jemaahnya untuk membubarkan panggung dan mengusir narasumbernya. Ceramah itu diupload oleh channel YouTube YT Drive pada 30 Juni 2024. Rizik berkata, "Jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka mengadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Siap. Mereka masuk kampung, kita usir." Perbuatan Rizik itu telah melawan pasal 160 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun pemerintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Berdasarkan pasal 160 ini, Rizik sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka pasal penghasutan tersebut. Aksi Rizik itu dipicu oleh adanya tesis penulis yang mengatakan Rizik dan klan Ba'alawi lainnya tidak terbukti secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bukannya menjawab secara ilmiah, Rizik rupanya lebih memilih untuk menghasut warga agar tidak mempercayai tesis penulis dan menganggap penulis pengadu domba. Walaupun bagi penulis yang dilakukan Rizik itu hal yang wajar, tetapi bagi warga yang dilakukannya itu bisa menjadi teror. Oleh karena itu akan penulis terangkan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika pendukung Rizik nekat melakukan hal-hal melanggar hukum. Penulis berharap kepada warga agar jangan takut akan hasutan dan provokasi Rizik
Negara kita negara hukum yang setiap masalah sudah diatur aturannya, hukumnya. Rizik telah beberapa kali masuk penjara. Itu membuktikan bahwa negara kita tidak mentolerir tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Di bawah ini akan penulis uraikan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika mendapat intimidasi melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Pengancaman pembubaran pengajian. Jika panitia mendapatkan ancaman dari Rizik dan kelompoknya agar membatalkan pengajian, baik berupa ceramah atau dialog, maka tindakan yang dilakukan Rizik dan kelompoknya itu telah melanggar hukum dan harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. Telah diatur dalam pasal 336 KUHP bahwa jika merintangi pengajian dan ancaman itu betul-betul dilakukan Rizik dan kelompoknya, maka hal itu telah masuk dalam delik tindakan pidana pasal pengancaman. Tindakan itu diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dalam pasal tersebut dikatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Bila mana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan untuk tindakan Rizik dan kelompoknya yang merintangi pengajian telah diatur dalam KUHP pasal 175. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan